Halo semuanya, selamat datang di video tugas besar praktikum rekayasa sistem kerja dan ergonomi kelompok D9. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari Patrick, Monica, Krista, Kevin, dan Adrian akan menjelaskan hasil penelitian kami, yaitu pengaruh manajemen waktu terhadap beban kerja mental mahasiswa TI Unpar Angkatan 2018. Jadi langsung aja yuk kita simak penjelasan-penjelasan berikut ini. Saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk mahasiswa harus dibatasi. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan secara daring. Dengan berubahnya sistem pembelajaran ini, mahasiswa harus kembali beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Adaptasi yang dilakukan tersebut tidaklah mudah, di mana menurut Lerik tahun 2004, terdapat salah satu sumber stres yang dihadapi mahasiswa yaitu perubahan-perubahan dan juga penyesuaian. Selanjutnya, faktor lain yang dapat mempengaruhi stres pada mahasiswa adalah faktor waktu. Ketika melakukan pembelajaran secara offline, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti setiap pelajaran yang telah dijadwalkan dengan tepat waktu. Tetapi ketika masa pembelajaran daring, metode pembelajaran yang dialihkan dengan menonton video pembelajaran menyebabkan mahasiswa bisa saja menunda untuk menonton video, meskipun telah ditetapkan peraturan yang sama ketika masa pembelajaran secara offline. Kemudian, ketika mahasiswa tidak memahami materi pembelajaran, mahasiswa tidak dapat bertanya secara langsung kepada teman ataupun dosen, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk memahami materi. Selain itu juga, terdapat beberapa tugas yang perlu dikerjakan secara berkelompok, sehingga perlu menyatukan jadwal dari masing-masing anggota kelompok yang tentunya memiliki kegiatan-kegiatan lain yang berbeda-beda di luar perkuliahan. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam mengatur dan mengontrol waktu yang mereka miliki. Di mana faktanya juga menurut Womble tahun 2001 serta Misra dan Mackin tahun 2011 menyatakan salah satu stresor utama akademik adalah manajemen waktu. Hal ini dapat berdampak pada beban kerja mental mahasiswa yang semakin tinggi ketika pembelajaran daring, apalagi jika mahasiswa tidak memiliki skill manajemen waktu yang baik. Selanjutnya akan dibahas mengenai identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini didapatkan dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Yang pertama, bagaimana skill manajemen waktu yang dimiliki oleh mahasiswa TI Unpar 2018. Yang kedua, seberapa besar pengaruh manajemen waktu terhadap stres yang dialami oleh mahasiswa TI Unpar Angkatan 2018. Yang ketiga, adakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi stres yang dialami mahasiswa TI Unpar 2018? Yang keempat, bagaimana beban kerja mental mahasiswa TI Unpar 2018? Lalu yang terakhir, bagaimana cara mahasiswa TI Unpar 2018 dapat melakukan manajemen waktu untuk memperkecil stres yang dialami? Selanjutnya akan dibahas mengenai penerapan keilmuan RSKE pada kajian ini. Keilmuan RSKE yang diterapkan pada kajian ini adalah mengenai beban kerja mental. Beban kerja mental diukur dengan menggunakan metode NASA TLX. NASA TLX sendiri merupakan pengukuran beban kerja mental dengan pendekatan subjektif. Metode NASA TLX dipilih karena terdapatnya keterbatasan waktu dalam penelitian dan merupakan metode yang paling mudah digunakan. Selain itu, NASA TLX juga sangat cocok digunakan karena terdapat pengukuran mengenai temporal demand yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini. Hasil penelitian mengenai temporal demand akan digunakan sebagai bahan analisis lanjutan untuk mengukur pengaruh manajemen waktu. Langkah pertama yang harus diterapkan oleh seorang partisipan saat mengisi kuesioner NASA TLX adalah dengan melakukan perbandingan berpasangan pada setiap beban yang dialami ketika menyelesaikan suatu pekerjaan. Pemilihan ini dilakukan dengan melingkari beban yang dianggap lebih tinggi dari beban lainnya saat melakukan pekerjaan. Setelah itu, dilakukan perhitungan pada setiap beban yang telah dipilih. Langkah kedua adalah menentukan skala rating untuk masing-masing beban. Skala rating dimulai dari angka 0 hingga 100. 0 mengindikasikan sangat lemah, sedangkan 100 mengindikasikan sangat tinggi. Langkah terakhir adalah melakukan perhitungan rata-rata nilai WWL. Rata-rata nilai WWL diperoleh dari perkalian antara skala rating dengan perhitungan jumlah beban yang telah didapatkan dari langkah pertama. Lalu, jika didapatkan nilai WWL sebesar 80, berarti beban itu tergolong berat. Sedangkan, jika WWL di antara 50-80, maka beban pekerjaan sedang. Sedangkan, jika nilai WWL kurang dari 50, menyatakan beban kerja tergolong ringan.
Oke semua, sekarang kita akan masuk ke dasar teori. Nah, tentunya dasar teori ini akan berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada kuesioner. Pada tahun 2012, Harun mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen waktu. Faktor yang pertama adalah pemahaman terhadap kontrol waktu, di mana pemahaman terhadap kontrol waktu ini berhubungan dengan perasaan dapat mengatur waktu, dan pengontrolan terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi penggunaan waktu. Hal tersebut berupa kepercayaan seseorang dapat mempengaruhi penggunaan waktu dan bagaimana seseorang mempersepsikan waktu itu sendiri. Faktor yang kedua adalah menetapkan tujuan dan prioritas, yaitu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan seseorang untuk diselesaikan dan bagaimana individu dapat menetapkan kebutuhan sesuai prioritas tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Hal tersebut berupa menentukan tujuan dan memprioritaskan tujuan secara objektif. Faktor yang ketiga adalah mekanisme manajemen waktu, yaitu cara-cara yang digunakan dalam mengatur waktu seperti membuat daftar, jadwal, dan rencana kerja. Hal tersebut berupa perencanaan dan pembuatan jadwal. Nah, untuk faktor yang keempat, yaitu kecenderungan untuk terorganisasi, berhubungan dengan memperbaiki, mengubah, dan mengatur lingkungan dalam menyelesaikan tugas. Hal tersebut berupa kemampuan untuk mengorganisasi pekerjaan dan lingkungan kerja. Berikut ini merupakan kuesioner pengaruh manajemen waktu praktikum rekayasa sistem kerja dan ekonomi. Ilmuwan RSK yang diterapkan, selain menggunakan NASA TLX, kami juga menggunakan pengujian pada data yang diperoleh. Pertama-tama, kami menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan. Kami mendapatkan sampel 69 responden. Dari jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 68 responden. Jumlah sampel yang dibutuhkan tersebut diperoleh dari hasil perhitungan Slovin dengan populasi 220 mahasiswa teknik industri 2018 dengan 95% confidence interval dan 10% margin error. Kemudian kami melakukan uji kenormalan, uji persebaran data, dan uji keterkaitan. Dari ketiga hasil pengujian tersebut, didapatkan bahwa data berdistribusi normal dan berada di dalam persebaran datanya. Berdasarkan uji keterkaitan, nilai WWL tidak memiliki pengaruh dengan jumlah SKS maupun dengan jenis kelamin. Namun, nilai WWL memiliki keterkaitan dengan yang akhir perhitungan manajemen waktu. Dari perhitungan NASA TLX, ternyata semua responden itu memiliki beban kerja mental yang berat, dengan mayoritas disebabkan oleh faktor tekanan waktu yang tinggi. Dapat dilihat dari nilai temporal demand yang didapatkan sebesar 31 dari total 69 responden. Hampir setengah dari jumlah sampel loh. Kemudian, dari hasil perhitungan manajemen waktu, didapatkan hanya 14 orang yang memiliki time management yang baik, sedangkan 55 orang sisanya memiliki time management yang kurang baik. Ternyata, dari 55 orang yang memiliki time management yang kurang baik tersebut, 27 orang diantaranya memiliki faktor temporal demand yang tinggi. Hanya 4 orang sisanya yang mempunyai masalah temporal demand yang tinggi, namun memiliki time management yang baik. Sehingga dapat dilihat hubungan dari faktor temporal demand dengan time management, bahwa faktor utama yang menyebabkan beban kerja mental yang berat adalah tekanan waktu yang tinggi, yaitu faktor temporal demand. Dari total 31 orang yang memiliki masalah temporal demand, 27 diantaranya mempunyai time management yang kurang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki beban kerja yang berat mayoritas disebabkan oleh faktor tekanan waktu yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan orang tersebut memiliki manajemen waktu yang kurang baik. Kelompok kami memiliki solusi untuk mengurangi beban kerja mental teman-teman semua loh. Yang pertama, buatlah susunan prioritas jadwal yang harus dikerjakan. Teman-teman bisa mulai menyusun pekerjaan mana yang paling penting berdasarkan urgensinya ya. Selanjutnya, lakukan perencanaan atau menyusun jadwal mengenai tugas yang ingin dikerjakan. Teman-teman harus merencanakan terlebih dahulu supaya tidak salah langkah ketika mengerjakannya. Yang ketiga, yaitu tidak menunda dalam melakukan pekerjaan. Lakukanlah sekarang, jangan nanti. Keempat, membuat target atau goals. Tentukan titik yang ingin dicapai oleh teman-teman semua. Lalu, lakukanlah evaluasi terhadap kinerja yang telah kita lakukan, supaya kita tahu kekurangan apa yang harus diperbaiki. Dan terakhir, jangan lupa untuk memberikan reward pada diri kita sendiri ya, supaya kita bisa terus termotivasi. Untuk menunjang kemampuan time management teman-teman, kami merancang aplikasi yang bernama Dorke dengan slogan Make Things Organized.
Sejauh ini, Dorke memiliki 4 menu interaktif yang dapat digunakan untuk mendukung user dalam mengontrol dan meningkatkan manajemen waktunya. Menu pertama adalah Priority. Prioritize your work with Dorke. Catat seluruh kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu, dan Dorke akan membantu untuk menyusun kegiatan mana yang harus dilakukan pertama berdasarkan deadline dan tingkat kepentingannya. Menu selanjutnya adalah Planner. Plan before you do things. Tentukan apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, supaya efektivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan. Dorke akan mengingatkan tahapan selanjutnya harus dilakukan begitu kamu selesai pada tahap sebelumnya. Lalu, terdapat menu Goals. Serap tujuan dan impian kamu ke depan. Dengan Dorke, kamu bisa lebih fokus dan termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Terakhir, kamu dapat melihat progres mingguanmu pada menu Reports. Dorke akan menganalisis dan memberikan rekapitulasi terkait performansimu dalam mengatur waktu dan pekerjaanmu, supaya kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Dorke tentunya akan terus berkembang dalam menemanimu dan membantumu untuk mencapai tujuan akhir kamu. Be smart and organized with Dorke. Nah, sekarang tahu kan dampak yang ditimbulkan ketika time management mahasiswa tidak diperhatikan dengan benar? Bahaya banget untuk kesehatan karena dapat mengakibatkan tingginya beban kerja mental dalam proses akademik. Waktu adalah hal yang paling berharga, maka dari itu, yuk atur dan manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Sekian dari kami, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih.